Pemain dari generasi yang berbeda tetapi memiliki kemampuan yang sama, dan mereka adalah punggawa-punggawa tim nasional Indonesia di era yang berbeda. Dan inilah dia, Jajat Sudrajat, wasit pemimpin jalannya pertandingan, akan segera memulai kick off babak pertama dari Stadion Kamal Muara Persitara Jakarta Utara menghadapi PSMS Medan. Tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari PSMS Medan. Legimin berikan umpan ke sektor belakang kepada Usep Munandar. Kali ini bola masih tetap dikuasai oleh para pemain dari PSMS. Langsung bola mengarah ke sektor depan, dikejar oleh Saktiawan Sinaga. Ada Nugroho Adianto kepada Rudolf Ebenje. Melebar ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Marzuki. Masih Marzuki yang menguasai bola. Cepat dia. Masih Marzuki melihat rekan-rekannya, mencoba melakukan pergerakan. Kita lihat ada juga John Tapur Songkali kali ini. John Tapur menguasai bola. Masih langsung berikan umpan daerah. Maksudnya tadi kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Masih dapat dihalau tadi. Kembali lagi tekanan dibangun. Bagaimana bola tadi dikuasai oleh Usep Supardi tadi. Kali ini bola Gustavo Cena. Ada Marzuki. Kerjasama dia. Yaso. Di sektor sebelah kiri para pemain dari Persitara Jakarta Utara berebut bola. Bagaimana Yaso tadi dengan Gustavo Cena yang tidak tampil dalam beberapa pertandingan bersama PSMS karena mengalami cedera. Jimin Raharjo tadi, Nugroho Adianto. Hampir terjadi salah komunikasi antara Nugroho Adianto dan kali ini bola James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola. Berhasil gagalkan tadi oleh Nugroho Adianto. Bola yang berusaha dimasukkan oleh James Kokolomel. Satu peluang kali ini, hampir saja Gustavo Cena memanfaatkan kesalahan di sektor belakang dari PS atau Persitara Jakarta Utara. Ya, sayang sekali kesempatan pertama yang didapat dari Cena. Begitu menerima umpan dari Kokolomel, sayang sekali arahan bola atau placingnya tidak tepat menemui sasaran. Namun di sini saya menyikapi bahwa bagaimana letak kesalahan pertama sekali oleh Nugroho Adianto menyebabkan peluang ini terjadi. Kita lihat bagaimana antara Nugroho dan juga Ebenje. Berhasil dibuat kali oleh John Tapur Songkali. Masih John Tapur Songkali. Kita lihat pergerakan sangat baik oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto, sayang sekali peluang emas dari Kurus yang masih dapat digagalkan oleh Marcus Harrison. Iya, sayang sekali satu kesempatan yang sangat baik bagaimana Kurus coming from behind dan umpan yang sangat-sangat bagus yang ditunjukkan oleh Itimi Dixon. Dan kita lihat bagaimana di sini. Ya, John Tapur, bagaimana begitu cepatnya Marcus menutup gerak daripada atau gerak tembak daripada Kurniawan. Sudah lakukan kali ini satu tendangan yang masih melebar dan masih belum menemui sasaran dari rekan-rekan yang dilakukan oleh John Tapur Songkali. Ya, memang kita lihat dari peluang yang baru terjadi tadi bagaimana visi dari seorang John Tapur yang begitu cermat melihat pergerakan Kurniawan yang masuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan inilah yang kita bisa harapkan dari seorang John Tapur, mungkin sepanjang pertandingan akan terjadi. Kapten kesebelasan dari Persitara Jakarta Utara, si Kurus, pemain yang telah mencetak 10 gol sejauh ini bagi Persitara. Merebut bola tadi Julian Bom. Balik kali ini bola dikuasai oleh Gabriel Ngako. Gustavo Cena, masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Kembali lagi Gustavo Cena mengutak-atik bola. Terlihat pergerakan dari sektor sebelah kanan, kali ini James Kokolomel. Kita lihat ada Gabriel Ngako yang sepertinya mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Ya, tampak Gabriel Ngako tadi terjatuh ya di tengah lapangan. Bagaimana dia mengangkat tangan, tentunya ini bukan merupakan sinyalmen positif bagi Persitara yang sudah kehilangan seorang Hariman Siregar, di mana Ngako juga ditempatkan sebagai pengganti posisi dari Hariman Siregar pada pertandingan hari ini. Semoga tidak ada sesuatu yang serius. Ya, ada sedikit masalah tentunya dengan paha dari Gabriel Ngako. Ya, kita belum tahu apakah ini akibat dari benturan-benturan yang dialami dari Ngako ataupun mungkin ini adalah akibat dari otot yang tertarik ya. Dan apabila memang ini sempat terjadi mengenai otot tertarik, ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal karena kita tahu bahwa sebelum melakukan pertandingan, pemain biasanya melakukan stretching yang begitu baik untuk mempersiapkan diri dalam satu pertandingan. Ya, kita lihat bagaimana setelah dia Gabriel Ngako yang sedikit ada masalah dengan pahanya. Dengan saja Gabriel Ngako masih tetap bisa memperkuat Persitara Jakarta Utara untuk tampil di sore hari ini. Satu umpan kali ini menuju ke dalam kotak penalti, ada Rudolf Ebenje. Satu percobaan tendangan yang masih terlalu tinggi di atas gawang dari Dadang Sudrajat oleh Legimin Raharjo. Mencoba mencari celah para pemain, Saktiawan Sinaga. Kembalikan lagi bola kepada Legimin Raharjo, kepada Supardi kali ini.
Kembalikan lagi bagaimana coba dibangun oleh para pemain James Kokolomel. Ada Nugroho Adianto. Ya, handball yang terjadi dan ini merupakan peluang bagi PSMS Medan dengan pelanggaran yang hanya berapa meter dari kotak penalti dari Persitara Jakarta Utara. Ya, satu kesempatan tentunya yang akan dimiliki oleh pemain PSMS Medan apabila kita lihat di sini peluang pertama dekat di depan kotak penalti daripada PSMS Persitara, dan mungkin Gustavo Cena akan diberikan kesempatan untuk melakukan shooting, atau juga kita mengetahui di sana banyak pemain yang mempunyai kekuatan dengan kaki kiri. Begitu juga ada Mayadi dan juga ada Supardi ataupun Legimin. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Akankah ini satu peluang yang akan dilakukan oleh Gustavo Cena? Bagaimana kita lihat, berada kali ini hanya berapa meter dalam kotak penalti. Gustavo Cena, satu tendangannya tipis berada di samping kiri dari tiang gawang Dadang Sudrajat. Ya, kita melihat tadi sebuah tendangan bebas yang sebetulnya dilepaskan dengan begitu baik menembus pagar pemain, tetapi kita kembali melihat sebuah performa yang baik yang kembali ditampilkan oleh Dadang Sudrajat dalam 3 pertandingan terakhir ini. Umpan kali ini, satu sundulan tadi oleh Jerman Bationo masih dapat digagalkan oleh Usep Munandar. Ya, satu cross yang sangat berkelas menurut saya, bagaimana Itimi melakukan crossing ya tanpa kontrol, dan di sini bagaimana Bationo menyambar bola. Memang sayang sekali heading dari Bationo masih belum menemui sasaran, dan ini adalah peluang pertama yang dimiliki oleh Bationo. Dan inilah spesialisasi dari seorang Itimi Dixon, bagaimana di putaran kedua ini semenjak dia bergabung dengan Persitara, lini sayap ataupun sayap kanan dari Persitara terlihat begitu hidup, dan dia adalah seorang tipe pemain yang tidak terlalu lama untuk mengontrol bola, langsung melepaskan umpan ke dalam kotak penalti yang berbahaya. Ya, Iwan Suyanto berikan kepada John Tapur Songkali, kali ini kepada Dedi Mulyadi dari sektor sebelah kiri pertahanan dari PSMS Medan. Kembalikan lagi bola kepada Itimi Dixon. Tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kanan, kita lihat dilakukan oleh Dedi Mulyadi, masih kepada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Usep Munandar tadi, dan kali ini dikuasai oleh Yaso. Kembali Yaso, masih Yaso kali ini beredar ke sektor tengah, satu tendangan dari Yaso, penyelamatan yang gemilang juga dari Marcus Harrison, dan juga tendangan yang luar biasa dari Yahya Sosomar. Ya, akhirnya kita melihat sebuah penetrasi dari sayap kiri yang diperlihatkan oleh seorang Yahya Sosomar. Bagaimana sepanjang pertandingan kita melihat selalu dilakukan oleh sebelah kanan ataupun Itimi Dixon. Kini Yahya Sosomar melepaskan tendangan yang begitu keras, tetapi penjaga gawang Marcus cukup cermat untuk bisa menghalau. Sepak bola kembali kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Bisakah anak-anak dari Laskar Sipitung ini memanfaatkan set piece dari sektor sebelah kanan pertahanan dari PSMS Medan? Sudah lakukan kali ini John Tapur. Satu peluang kali ini terjadi. Bagaimana masih terjadi scrimmage dalam kotak penalti? Masih ada Romi Diaz kali ini berebut bola dengan Iwan Suyanto. Iwan Suyanto berhasil dihalau tadi oleh Romi Diaz. Kembali lagi kali ini coba dibangun serangan melalui anak-anak PSMS Medan. John Tapur Songkali berhasil menghalau bola dia. Kali ini Rudolf Ebenje. Terjadi satu pelanggaran. Wasit Jajat Sudrajat, kita lihat berdiskusi, dia berdebat dengan Legimin Raharjo, Gustavo Cena dan juga Supardi. Ya, memang kita lihat tadi pelanggaran yang dilakukan oleh Iwan Suyanto. Ya, kita lihat wasit Jajat Sudrajat menghadiahi kartu kuning terhadap pemain ini. Bagaimana tadi sebetulnya perebutan bola tidak perlu Iwan Suyanto dengan badannya naik ke dalam terhadap badan lawan. Tadi kita lihat Supardi di sini yang memegangi kepalanya karena mungkin terkena oleh tumpuan ataupun tibanan badan dari Iwan Suyanto tadi. Gustavo Cena, Iwan Suyanto dapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Supardi. 2 kartu kuning telah dikeluarkan sekaligus oleh wasit Jajat Sudrajat di pertandingan ini. Saktiawan Sinaga, lebar dia kepada Julian Bom. Ya, baru saja wasit Jajat Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Big Match lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Persitara Jakarta Utara menghadapi PSMS Medan dari Stadion Kamal Muara, di mana kedua tim yang bertanding di sore hari ini masih berbagi angka sama, yaitu 0-0.